Ini dia yang terakhir. 7 tahun. Perang ini akhirnya selesai. Ayah orang itu memegang jarum yang besar, ibu berdarah banyak. Ayah, tolong selamatkan Xiao Cao. Xiao Cao adalah putriku, siapapun yang berani menyentuh putriku. Bayu Kesuma, keluar! Cari, segera cari! Dari mana pesan ini berasal? Emosi Tuan Naga melonjak tinggi. Ini adalah niat membunuh yang dahsyat. Apa yang sebenarnya terjadi? Lapor sumber sinyal terdeteksi. Koordinat Kerajaan Surya, Kota Samudera ruang bawah tanah milik pribadi keluarga Bramantio. Keluarga Bramantio, Bayu Kesuma segera siapkan jet supersonik hantu untukku. Aku harus pulang sekarang. Yeling Tian, apa yang ingin kau lakukan? Meski Raja Iblis sudah mati, sisa-sisanya belum dibersihkan. Kau sebagai panglima tertinggi bagaimana bisa meninggalkan posmu? Ini perintah Yeling Tian. Jika kau pergi sekarang itu berarti melawan titah, itu berarti mengkhianati negara. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Bersihkan jalur penerbangan. Siapapun yang menghalangi Tuan Naga akan dibunuh tanpa ampun. Tolong, lepaskan Xiao Cao Tuan Zhao. Apapun yang kau mau, ku beri, jangan ambil darahnya. Ya. Lin Wanqing, pria liar itu sudah mati di medan perang. Bahkan abunya pun tak ditemukan. Masa pahlawan, kurasa lebih mirip pecundang. Bukalah matamu yang buta itu, tubuh yin ekstrem. Putrimu ini adalah ramuan besar bagi tuan muda. Bisa berkontribusi pada keluarga Bramantio adalah keberuntungan si kecil haram ini. Zhao Tai, kau akan mati kejam. Yeling Tian kembali, pasti akan membunuhmu. Bunuh aku? Di kota samudra keluarga Bramantio adalah penguasa, apalagi orang mati itu tak akan kembali. Bahkan jika dia kembali, suamimu yang tidak berguna itu orang miskin. Darahmu juga darah hina. Pantaskah untuk ini? Hancur! Suara apa itu? Gempa. Tuan muda, ada masalah. Di luar bilang ada pesawat jatuh. Ibu, hari gelap. Apa aku akan mati? Xiao Cao, jangan tidur, jangan tidur. Berisik karena kamu sangat ingin mati. Aku akan kabulkan. Yeling Tian, aku benci kamu. Siapa yang berani menyentuh istri dan anakku? Xiao Cao Wanqing. Aku terlambat. Ayah akan menyingkirkan benda jahat ini. Paman, apakah kau dewa? Apa kau datang untuk membawa Xiao Cao pergi? Xiao Cao tidak mau mati, Xiao Cao masih harus menunggu ayah. Anak bodoh, akulah ayahmu. Menyakiti putriku sampai begini. Bahkan jika harus kehilangan 10 tahun umur, aku akan menyelamatkanmu. Yeling Tian. Benar-benar kau. Kau masih ingat pulang? Kau mati di mana? 7 tahun ini kau tahu bagaimana kami hidup? Darah Xiao Cao dihisap orang. Saat itu, kau di mana? Saat dipanggil anak haram, kau di mana? Wanqing, maaf, akulah yang mengecewakan kalian. Mulai sekarang aku akan membayar dengan nyawa. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani merobohkan rumahku? Tuan, orang ini sepertinya suami Lin Wanqing itu Yeling Tian. Hahaha. Ternyata kau tidak mati di medan perang, malah kembali untuk mati. Jalan ke surga ada, kau tidak mau. Pintu neraka tak bertuan, kau masuk sendiri. Kebetulan, keringkan darah anakmu, jual istrimu, lalu potong dirimu dan beri anjing. Satu keluarga harus utuh. Yeling Tian, cepat bawa Xiao Cao pergi. Keluarga Bramantio besar kekuasaannya, kita tidak bisa melawan mereka. Wanqing, tutup matamu. Adegan selanjutnya tidak cocok untuk kau dan Xiao Cao. Lihat. Kau sedang apa sebenarnya? Tangkap dia, serang dia. Hadiah 1 juta. Pergi ke neraka, orang tak berguna ini. Semut. Ilmu sihir apa ini? Kau bilang mau menyedot habis darah anakku kau? Jangan mendekat. Ayahku orang terkaya, pamanku wali kota. Jika kau berani menyentuhku, Orang terkaya, wali kota, bahkan pamanku wali kota. Hari ini bahkan jika Raja Langit datang juga tidak bisa menyelamatkanmu, kataku. Lepaskan. Pamanku. Pamanku akan membunuhmu. Masih bicara tentang pamanmu. Sepertinya kamu belum paham situasi. Tadi, kamu menggunakan tangan ini. Memegang jarum itu. Menusuk ke tubuh putriku. Kamu. Mau apa kamu? Sudah ku bilang aku juga akan membuatmu merasakan rasanya otot ditarik dan kulit dikupas, tapi aku tidak suka pakai jarum tangan ini kotor. Buang saja.
Ini masih yang hanya bisa tertawa bodoh. Suami yang berkarakter lemah? Ling Tian. Kamu membunuh orang. Wan King, jangan takut, orang sampah seperti ini mati pun tidak sayang tanganku. Aduh, tanganku tidak bisa bergerak, sakit sekali. Ah, Setan-setan, dia setan lari cepat. Karena sudah datang, tinggallah semua di sini. Yang membantu kejahatan bersalah sama. Pergi. Wan King, kamu sudah menderita. Ling Tian? Cepat pergi sebelum polisi datang bawa Xiao Chao pergi. Kamu adalah desertir. Sekarang kamu juga membunuh orang. Jika tertangkap, akan ditembak mati. Bodoh, aku bukan desertir. Aku kembali untuk melindungi kalian. Mulai hari ini, Tidak ada yang bisa menyentuh satu jari pun dari kalian. Paman, tolong aku, cepat tolong aku, orang gila itu tanganku lumpuh karenanya dia membunuh semua orang di ruang bawah tanah rumahku. Bawa senjata cepat, bawa meriam, aku akan menghancurkannya. Apa? Aku segera datang, bertahanlah. Ah, dia menelepon orang itu wali kota. Ling Tian, ayo kita lari. Lari? Kenapa harus lari? Biarkan dia menelepon. Semua orang yang bisa dipanggilnya. Datang semua. Ling Tian, kau gila. Hari ini aku tidak hanya membunuh, tapi juga menghancurkan hati. Aku ingin semua bangsawan di kota samudra ini tahu siapa yang berani mengganggu putriku. Bahkan dewa sekalipun harus mati berlutut. Ya ampun, ini perang atau apa sampai mengerahkan banyak polisi? Ku dengar ada seorang preman menerobos masuk ke rumah keluarga Bramantio dan berbuat onar. Di mana pasukan khusus? Di mana penembak jitu? Kepung tempat ini sampai rapat. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Lapor, wali kota. Lingkaran pengepungan sudah selesai. Tersangka termasuk elemen sangat berbahaya. Apakah akan ditembak mati langsung? Tembak mati terlalu ringan hukumannya. Aku mau tangkap hidup-hidup. Aku ingin dia melihatku. Bagaimana caranya mencincangnya berkeping-keping dan kedua wanita itu tangkap juga. Ternyata, ini andalanmu. Paman dia bajingan ini. Atai, keponakanku. Berani sekali di wilayah kekaisaran berbuat kasar di bawah terik matahari. Apa kau tidak punya hukum? Hukum? Zhao Tai memenjarakan istri dan putriku. Saat menyedot sumsum tulang putriku, di mana hukummu? Diam, keponakanku bisa menyukai darah putrimu. Itu suatu kehormatan bagimu. Kau bukan hanya tidak berterima kasih, malah berani melawan. Itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Bagus kehormatan, bagus hukuman mati. Jadi inilah logika wali kota samudra. Di kota samudra ini perkataan gue adalah logika. Tangkap dia. Siapa yang berani melawan bunuh di tempat? Jangan tembak, dia melakukannya untuk menyelamatkan kami. Mau bunuh aku? Hanya dengan senjata mainan kalian? Peringatan terakhir, segera berlutut dengan tangan di atas kepala. Atau kami tembaki sampai mati. Aku berlutut, aku akan berlutut untuk kalian. Asal kalian lepaskan anak itu. Istriku, tegaklah. Ling Tian, Kau adalah istri Raja Naga. Di dunia ini, tidak ada yang pantas menerima sujudmu. Bahkan langit ini pun tidak. Aku beri kalian 3 detik. Pergi, kurang ajar saudara-saudara, serang. Tekan dia ke tanah dan gosok. Pergi. Ini adalah guru bela diri. Pelepasan energi dalam. Paman, dia seorang petarung, jangan biarkan dia mendekat, tembak langsung, tembak dia bertubi-tubi. Benar. Perhatian semua unit. Tembak bebas. jangan.
Tutup mata. Tutup telinga Xiao Chao. 10 detik saja. Tembak, cepat tembak. Enya. Sudah ku bilang. Tongkat api ini tidak berguna. Ini, monster apa ini, Kebal? Kau manusia atau hantu? Siluman, siluman. Dia siluman. Senjata tidak mempan padanya. Kau, jangan mendekat. Aku salah. Yeling Tian, tidak. Kakek Ye. Ampun, ampun. Tadi bukannya kau berteriak dengan girang? Bukannya mau menembakiku? Aku tidak berani lagi. Aku punya uang. Ku beri uang. 100 juta. 1 miliar. 1 miliar, ku mohon jangan bunuh aku. Uang. Setetes darah putriku, sanggupkah kau membayarnya? Paman, tolong aku. Tendangan ini untuk istriku. Belum selesai. Selanjutnya untuk putriku. Yeling Tian, kau pikir aku nggak bisa apa-apa sama kamu? Tim sniper, bidik bocah kecil itu. Kalau dia berani bergerak, ledakan kepalanya. Ling Tian, jangan bergerak. Tolong jangan bergerak. Mereka membidik Xiao Chao. Yeling Tian, bukannya kau jago berkelahi? Bukannya kau sombong? Kau bisa lindungi dirimu sendiri? Bisa lindungi si bajingan itu? Sniper sekarang berada lebih dari 1 kilometer. Mereka pakai senapan anti material. Satu tembakan kepala putrimu akan meledak seperti semangka. Mau coba? Mengancamku. Dengan anak perempuanku? Iya, aku ancam. Kenapa? Berlutut. Sekarang cepat berlutut dan bersujud. Lumpuhkan kedua tanganmu. Kalau tidak, aku perintahkan tembak. Yeling Tian, giliranmu sekarang. Berlutut, kenapa enggak? Demi putrimu, seperti anjing berlutut dan mohon padaku. Seumur hidupku, paling benci diancam. Lebih benci lagi diancam lewat keluargaku. Kak, kau mau apa? Kau nggak peduli nyawa putrimu? Karena kalian cari mati, aku akan antarkan kalian. Tembak, bunuh si bocah kecil itu. Atai-atai. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Tidak. Pergi. Kalian seperti semut. Kau pikir kau pantas menodongkan pistol ke putriku? Monster. Ini monster. Cepat, kerahkan pasukan. Aku, Bayu Kesuma, datang terlambat mohon dihukum Raja Naga. Menghadap Raja Naga. Long Huang? Kau adalah yang dari perbatasan utara. Long Huang yang tiada tanding. Buta mata kau. Berani-beraninya kau membunuh Long Chu? Orang, copot semua jabatan Liu Xiong. Masukkan ke penjara mati. Sita seluruh keluarga. Ling Tian. Kau. Siapa kau sebenarnya? Kenapa mereka memanggilmu Long Huang? Wan King, jangan dengarkan omongan mereka. Mereka semua adalah mantan rekanku. Aku adalah ketua regu lama mereka. Mereka hanya bercanda denganku, sayang. Kami sedang cosplay di sini. Betul, kakak ipar. Kami memang sedang main cosplay. Sebenarnya kami datang untuk menjemput. Ketua regu ke rumah sakit. Benarkah? Kalau begitu peluru tadi? Itu peluru kosong. Untuk latihan sayang, Xiao Chao perlu segera dirawat. Kita ke rumah sakit dulu. Hei, Tuan Long, kemampuan berbohongnya.
hanya bisa membodohi kakak ipar yang polos seperti ini. Ling Tian, ini kamar VIP kan? Mana ada uang kita untuk nginep di sini? Meskipun keluarga Bramantio sudah hilang, tapi keluarga Lestari. Keluarga Lestari pasti tidak akan melepaskan kita. Soal uang kau jangan khawatir, aku punya uang pensiun, adapun keluarga Lestari. Jika mereka bersikap baik, sudahlah. Jika mereka berani cari masalah, aku tidak keberatan mengirim mereka bertemu Zhao Tai. Di depan sana, pembawa sial itu ada di kamar itu. Nenek sepupu, kok kalian datang? Nenek, kenapa nenek pukul aku? Pukul kamu, aku akan memukulmu sampai mati pembawa sial. Kamu tahu tidak? Kamu bikin masalah besar, tahu? Lin Wangking, kamu berani melawan keluarga Bramantio. Katanya villa keluarga Bramantio diledakkan. Tuan muda Bramantio juga hilang. Sekarang seluruh kota bilang itu karena kamu. Kamu mau hancurkan keluarga Lestari? Zhao Tai yang menangkap putriku. Dia mau ambil darahnya. Ling Tian demi selamatkan kami. Ling Tian, prajurit pensiunan sampah ini 7 tahun tidak bertemu, masih miskin begini. Begitu pulang, langsung bikin masalah. Keluarga Bramantio, masa kamu berani macam-macam? Nenek tua, bicaranya yang sopan. Wan King adalah istriku. Coba sentuh dia lagi, lihat saja. Berani-beraninya, kamu menantu laki-laki berani mengancamku? Ye Ling Tian, jangan pura-pura. Meskipun keluarga Bramantio sekarang kena masalah, tapi backing mereka masih ada. Demi tidak melibatkan keluarga Lestari, nenek sudah memutuskan. Benar, Lin Wangking. Kamu mau menyelamatkan nyawa anak haram ini, segera cerai dengan sampah ini, lalu nikah dengan Bagus Wijaya. Bagus Wijaya sudah setuju. Asal kamu mau menikah dengannya, dia akan keluarkan 5 juta untuk bantu arus kas keluarga Lestari. Nenek, aku cucu kandungmu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti barang yang dijual? Lagi pula aku sudah menikah. Sepupu, Tuan Bagus itu keluarga kaya. Meskipun dia pincang, tapi dia punya uang. 5 juta. Demi cuma 5 juta, kalian mau jual cucu sendiri? Cuma 5 juta? Kamu orang miskin, bisa keluar uang. Kalau kamu bisa keluarkan, aku akan mengakui kamu adalah menantu laki-laki keluarga Lestari. Kalau tidak, pergi. Baik-baik sekali. Kirim uang ke sini ya. Kirim ke rumah sakit. Pura-pura, terus pura-pura. Berani-beraninya telepon minta dikirim uang. Kalau kamu bisa datangkan uang, aku makan ubin lantai ini. Ya Ling Tian, masih 1 menit, mana uangnya? Kupikir kamu bahkan 500.000 pun tidak bisa mengeluarkan kan? Wan King, kamu juga lihat sendiri. Pria ini selain bisa membol apalagi yang bisa, cepat tanda tangan cerai. Ling Tian, jangan macam-macam. Mana kami punya 5 juta? Kita minta dokter untuk memberi tenggang waktu. Datang. Ya ampun, ini konvoi mobil uang, kenapa ada pengawalan bersenjata? Kalian mau apa? Menyamun di siang bolong? Tuan, uang tunai sudah diambil karena waktu yang singkat. Cuma bisa mendatangkan 50 juta. 50 juta, ha? Di dalam koper ini uang hantu ya? Acting harus lengkap dong. Buka! Wah, beneran uang, semua uang asli cucu menantuku yang baik. Nenek tahu kamu pasti sukses. Tunggu. Ling Tian, ini nenek. Uang ini mas kawin untuk keluarga Lestari kan? Kalau begitu aku terima untuk Wan King. Tadi siapa bilang kalau aku bisa mengeluarkan uang makan ubin lantai? Aku bercanda, adik ipar, kita satu keluarga. Tadi saat memaksa Wan King menikah lagi. Kenapa tidak ingat kalau kita satu keluarga? Ambil tumpukan uang itu, pergi. Sisanya adalah untuk Wan King dan biaya gizi Xiao Chao. Jika keluarga Lestari berani mengambil 1 sen pun, potong tangan. Baik, kami pergi sekarang. Wan King, sering-sering pulang ya. Ling Tian, dari mana sebenarnya uang ini? Kau tidak merampok bank kan? Bodoh. Ini adalah tunjangan pensiun militerku dan tunjangan cacat sudah ditabung selama 7 tahun. Tuan Ye, Nyonya Lin. Ada kabar buruk. Meskipun luka luar Xiao Chao sudah sembuh, tapi sebelumnya dia dipaksa sumsum tulangnya diambil merusak fondasi tubuhnya. Jika tidak segera diperbaiki, Kami khawatir. Dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Apa dokter? Kumohon selamatkan dia, berapapun biayanya kami akan bayar. ini bukan masalah uang. Kami membutuhkan obat utama yang disebut Teratai berdarah 1000 tahun untuk meregenerasi sumsum tulang, tapi barang ini langka dan tidak ada di pasaran. Sangat langka teratai berdarah 1000 tahun? Di mana? Kebetulan sekali, malam ini di Kota Samudra di Gedung Lelang Mutiara ada lelang barang utama.
Tepatnya adalah seikat teratai berdarah 1000 tahun, tapi harga awalnya setidaknya 10 juta dan banyak orang yang mengincarnya. Asalkan ada itu sudah cukup. Wan King, kamu jaga putri kita, aku pergi sebentar. Ling Tian, Di dunia ini belum ada tempat yang aku, Ye Lingtian, tidak bisa kudatangi. Berhenti, sedang apa kau? Ini gedung lelang mutiara pengantar makanan lewat pintu belakang. Aku datang untuk membeli obat. Beli obat ke apotek. Ini adalah lelang kelas atas. Punya undangan, sudah verifikasi dana, lihat pakaian pasar loakmu. Bahkan jika kau dijual, kau tidak mampu secangkir teh di dalam. Wah, bukankah ini Ye Lingtian? Apa? Bawa uang 50 juta, kau pikir kau sudah menjadi orang kelas atas? Ye Lingtian, itu dia yang preman yang melukai anakku. Anak nakal, kau punya jalan tapi tidak kau ambil orang-orang. Patahkan kakinya, lemparkan dia keluar. Direktur Zhao, tenanglah. Sampah seperti ini tidak layak kau tangani, biarkan aku yang menanganinya, dengar? Direktur Zhao menyuruhmu pergi. Atau kau akan patah kaki anjingmu. Orang keluarga Bramantio sepertinya pembersihan hari itu tidak cukup bersih. Sombong, di kota samudra belum ada yang berani dengan aku. Zhao Tianba berbicara seperti itu, serang dia. Aku mau masuk, siapa yang berani menghalangi? Hahaha, apa ini? Kau bawa selembar plastik ingin menyelinap ke gedung lelang mutiara? Kau datang untuk lucu-lucuan? Kau bawa kartu murahan mau menghina siapa? Berhenti, semua berhenti. Ini adalah Kartu edisi terbatas global, hanya 3 lembar, kartu Raja Naga Utama. Apa itu kartu Raja Naga? Mahal? diam. Perempuan bodoh kartu ini bisa membeli 10 gedung lelang mutiara. Melihat kartu ini sama dengan melihat Raja Naga sendiri. Saya buta mata bawahan, saya menyinggung Tuan, mohon ampun Tuan. Saya ingin bunga salju 1000 tahun itu, ya, karena Tuan menginginkannya, bunga salju itu langsung diberikan kepada Tuan. Untuk apa lagi dilelang, Tuan Wang? Apa maksudmu? Saya juga tertarik dengan bunga salju itu. Saya ingin ikut lelang. Apa kau mau melanggar aturan gedung lelang mutiara demi orang miskin dengan kartu palsu? Direktur Zhao, di hadapan Tuan Ye kaulah orang miskin. Mulai sekarang. Keluarga Bramantio masuk daftar hitam gedung lelang mutiara, pergi. Baik-baiklah kau gedung lelang mutiara Ye Lingtian. Kau tunggu saja. Setelah keluar dari pintu ini, ku hancurkan kau sampai tak bersisa, kita pergi. Tuan, ini bunga salju 1000 tahun bagus. Berapa? Tuan, kau membuatku malu. Bisa melayani Tuan adalah kehormatan, gedung lelang mutiara gratis. Aku tidak suka berhutang budi. Ini 100 juta, sisanya untuk tip. Selain itu, cari tahu apa yang sedang direncanakan Zhao Tianba. Terima kasih Tuan. Setahu saya, Zhao Tianba mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan dari provinsi Jiangnan guru bela diri nomor 1. Lei Jianjue, mungkin dia incar Tuan Lei Jianjue. Semoga lebih kuat dari anaknya. Kalian mau apa? Lepaskan Xiao Kao. Siapa yang bersalah tanggung sendiri. Ye Lingtian bunuh muridku. Hari ini kugunakan putrinya sebagai tumbal. Mencari mati. Kamu Ye Lingtian membunuh muridku Zhao Tai dan juga membantai seluruh pengawal keluarga Bramantio. Lepaskan dia. Aku beri kau kematian yang layak. Anak muda kurang ajar. Aku adalah Grandmaster pertama di Jiangnan. Lei Jianjue berani kau berkata sombong. Ling Tian pergi. Dia seorang Grandmaster kebal senjata tajam. Wan King, istirahatlah sebentar, urusan selanjutnya serahkan padaku. Nak bisa bertahan satu pukulanku, kau beruntung. Terlalu lemah. Apa? Pelindung kikau adalah Grandmaster. Grandmaster. Kata dalam tempurung. Jangan bunuh aku diundang oleh Zhao Tianba, aku tidak bersalah. Zhao Tianba kebetulan antarkan aku menemuinya malam ini. Keluarga Bramantio akan kuhancurkan sampai ke akar, tunjukkan jalan. Saya sudah mengundang Master Lei untuk turun tangan. Bocah bermarga Ye itu tidak akan bertahan malam ini. Setelah bajingan kecil itu mati, dendam anakku akan terbalas. Inikah Master yang kau undang? Tidak tahan pukulan. Lei, Master Lei. Direktur Zhao. Lari, dia iblis. Ye Lingtian.
Jangan sembarangan. Ini negara hukum, dan aku kaya. Aku bisa menyewa tentara bayaran untuk membunuhmu. Uang? Kau pikir kau sangat kaya? Omong kosong. Aku orang terkaya di Jianghai. Kekayaanku puluhan miliar. Aku bisa membunuhmu dengan uang. Bayu Kesuma, 3 menit. Aku akan membuat keluarga Bramantio lenyap dari muka bumi. 3 menit? Membuat keluarga kami lenyap? Kau pikir kau siapa? Mulia Wijaya? Hahaha. Hei, apa? Bank menghentikan semua pinjaman. Pak Zhao, ada masalah. Pasar saham ambruk. Ada yang melakukan short selling jahat. Saham kita turun sampai batas bawah. Direktur Zhao. Orang-orang datang. Katanya mau menyita semua aset. Sekarang masih punya uang untuk menyewa tentara bayaran? Kak, kau ini siapa sebenarnya? Di kehidupan selanjutnya, terlahirlah sebagai orang baik. Kian-kian, keluarga Bramantio tiba-tiba runtuh tadi malam. Ini sungguh anugerah dari langit. Untunglah kita dengan keluarga Bramantio sudah memutuskan hubungan. Iya, Nenek. Katanya mereka diperiksa karena penggelapan pajak. Sekarang struktur kota Samudra berubah. Katanya keluarga Wijaya dari ibu kota provinsi akan mengambil alih wilayah keluarga Bramantio. Benar. Hari ini Tuan Bagus Wijaya akan datang untuk memberi selamat ulang tahun. Asalkan sepupumu, Lin Wangking, menikah dengan Tuan Bagus Wijaya, keluarga lestari kita bisa naik kelas menjadi keluarga kelas atas. Tapi, Nenek, Tuan Bagus Wijaya itu katanya idiot dan juga psikopat. Dia pernah memukul mati beberapa istrinya. Diam, jangan sembarangan bicara. Asalkan bisa membawa keuntungan bagi keluarga lestari, mati beberapa cucu perempuan itu tidak masalah. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Aku punya suami, aku punya anak perempuan. Tidak mau menikah. Bukan kau yang memutuskan. Apa bagusnya sampah itu? Keluarga Wijaya adalah keluarga kaya raya dari ibu kota provinsi. Nenek, Yeling Tian sudah memberi kalian 50 juta loh. Kalian berjanji tidak akan memaksaku lagi. 50 juta? Itu adalah biaya pengobatan untuk Xiao Chao. Sudah kuambil untuk menutup kerugian perusahaan. Sekarang uangnya habis. Kau harus menikah. Sepupu, bersyukurlah. Meskipun Tuan Bagus Wijaya IQ-nya agak bermasalah, tapi dia kaya raya. Suamimu yang peminta-minta itu. Mungkin sekarang bersembunyi di got selokan mana tidak berani keluar. Ling Tian tidak akan bersembunyi. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Hari ini aku menyewa 30 satpam. Kalau dia berani datang, kupatahkan kakinya. Buat dia berlutut melihatmu menikah. Tuan Naga, keluarga Bramantio sudah hancur. Kakak ipar diculik paksa oleh keluarga Lestari dan dibawa pulang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Karena ini pesta ulang tahun, masa tidak ada hadiah? Hamba akan segera membungkus lonceng itu. Tidak perlu dibungkus. Angkat saja. Memberikan lonceng harus dengan gegap gempita. Mira Lestari sungguh beruntung ya. Aku dengar kali ini akan menikahkan cucunya dengan keluarga Wijaya. Ya, mulai sekarang kita sudah menjadi satu keluarga. Waktu baik telah tiba. Silakan Bagus Wijaya masuk. Bersiaplah untuk upacara pernikahan. Istri cantik, aku mau main. Layani Bagus Wijaya dengan baik. Kudengar nenek tua keluarga Lestari rayakan ulang tahun. Aku khusus datang memberi hadiah. Ini jam dinding. Lambang kematian. Kau binatang. Berani-beraninya kau kutuk aku mati. Aku sudah memberi kalian kesempatan 50 juta membeli habis hubungan antara keluarga Lestari dan Wan King, tapi kalian malah mencari mati. Ling Tian. Satpam kemana? Bajingan pembawa jam dinding ini pukul sampai mati. Yeling Tian, hari ini adalah hari bahagia. Berani-beraninya kau datang mengacau Bagus Wijaya. Suruh orangmu bunuh dia. Hahaha. Nak berani rusak urusan baik keluarga Wijaya, tahu apa itu mati? Keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya dari ibu kota yang mulai dari jual daging babi. Kurang ajar, berani hina keluarga Wijaya, serang. Yeling Tian, kali ini kau tak bisa kabur. Pengawal keluarga Wijaya tapi mantan tentara bayaran. Cincin 9 naga.
Berhenti, semuanya berhenti. Pukul dia, pukul sampai mati, rebut istrinya. Aduh, kau memukulku. Maaf, saya tidak tahu diri, tidak tahu bahwa naga sejati datang. Mohon ampun, Tuan. Manajer Wang, apa yang kau lakukan? Dia hanya mantan tentara yang tidak berguna. Diam. Kau mau menghancurkan keluarga Wijaya. Tuan Ye, pertunangan ini keluarga Wijaya tidak tahu. Keluarga Lestari yang menipu kita. Kami akan pergi sekarang, pergi sekarang. Karena sudah datang, gantung saja lonceng ini. Baik-baik, saya akan menggantungnya sekarang. Lonceng sudah sampai. Pesta ulang tahun ini, menurutku harus diubah menjadi pesta pemakaman. Selesai kali ini, benar-benar selesai. Manajer Wang ini, apa yang diberikan sampah itu padamu hingga kau seperti termakan bujukannya? Diam kau perempuan tua. Berani-beraninya kau menjebak keluarga Wijaya. Kau suruh kami menyinggung tuan itu. Tuan apa? Bukankah dia hanya seorang miskin dengan kartu palsu? Manajer Wang, apa kau salah orang? Salah orang? Baik, baik sekali. Sepertinya kalian keluarga Lestari sudah bosan hidup. Orang, hancurkan pesta ulang tahun ini. Sebagai permintaan maaf kepada tuan itu, siap? Aduh, celaka keluarga Wijaya keterlaluan. Ingat, mulai hari ini keluarga Wijaya dan keluarga Lestari tidak bisa akur. Siapapun yang membantu keluarga Lestari berarti melawan keluarga Wijaya. Tuan muda, kita pergi. Nenek. Ini semua gara-gara Yeling Tian si pembawa sial. Pasti dia mencuri benda pusaka dari orang penting hingga membuat manajer Wang ketakutan. Benar, pasti begitu. Sampah ini membuat keluarga Lestari kehilangan muka dan memutuskan perjodohan dengan keluarga Wijaya. Bu, sekarang bagaimana? Keluarga Bramantio hilang, keluarga Wijaya juga tersinggung. Karena sampah itu membuat hidup kita susah, aku juga tidak akan membiarkan mereka enak. Perintahku, bekukan seluruh kartu bank milik keluarga Lin Wan King. Gunakan koneksi di kontrakan mereka, matikan listrik dan air. Dan beritahu para pedagang di sekitar, siapapun yang menjual sebutir beras pun kepada mereka. Berarti melawan keluarga Lestari. Aku lihat bagaimana mereka bertahan. Ada apa? Listrik mati. Itu ulah keluarga Lestari. Mereka mau menghabisi kita? Xiao Chao baru sembuh, dia butuh air panas. Kartu kita juga diblokir. Ayah, aku tidak takut gelap, juga tidak takut dingin. Asal bersama ayah dan ibu, aku sudah bahagia. Xiao Chao, kamu baik. Ayah berjanji akan membuat kalian tinggal di rumah besar, hidup dengan kenyamanan terbaik. Tempat ini lebih baik ditinggalkan. Kalau tidak di sini, mau di mana? Kita tak punya uang sekarang. Uang ganti rugi dari keluarga Bramantio dan mahar dari keluarga Wijaya, semua ditahan nenek. Siapa bilang kita tak punya rumah? Seorang teman meminjamkan rumah kosong. Kita pindah malam ini juga. Teman? Teman yang mana? Itu yang teman yang punya helikopter. Tuan Naga, Istana Puncak Awan sudah siap. Itu tempat tertinggi di kota samudera, dengan energi spiritual paling kuat. Ini baik untuk pemulihan, sang putri kecil. Ling Tian, rumah temanmu di mana? Kenapa jalannya makin sepi? Tidak benar, ini jalan ke Bukit Berlian. Ya, di atas bukit. Apa? Bukit Berlian? Itu kawasan orang kaya di kota samudra. Satu villa saja harganya miliaran. Temanmu itu siapa sebenarnya? Dia di bisnis keamanan. Rumahnya besar, tak ada yang tinggal. Dia minta aku menjaganya. Jaga rumah? Jadi kau jadi satpam? Iya ampun, aku kira... Ini tempat yang akan kita tinggali? Gimana? Suka? Ini keterlaluan. Ini sepertinya Istana Puncak Awan. Rumah termewah di kota samudra. Katanya harganya 1 miliar.
Kira-kira begitulah. Wow, rumahnya besar sekali, lebih besar dari taman. Ayah, ini benar-benar rumah kita? Tentu saja. Mulai sekarang, Xiao Chao adalah putri kecil di sini. Selamat datang, Tuan. Ling Tian, kamu yakin ini hanya menjaga rumah teman dan dilayani banyak pembantu? Temanku kaya, tidak peduli biaya kecil ini. Dia bilang asal rumahnya dirawat dengan baik saja. Orang-orang ini pada dasarnya disewa untuk menjaga rumah. Oh, begitu. Wah, temanmu baik sekali. Suatu hari kita harus berterima kasih padanya. Nenek, tadi aku melihat sendiri mobil Bayu Kesuma naik ke atas. Naik ke atas? Bukit Berlian. Mereka ke sana untuk apa? Pasti untuk mencari tempat tinggal. Mungkin mereka cari di kaki gunung pos jaga penjaga pintu untuk menginap semalam. Tidak, aku tidak tenang. Besok pagi-pagi aku akan naik sendiri untuk melihat. Aku ingin melihat sendiri mereka tunawisma di jalan. Mobil, kenapa mobil ini berhenti di depan Istana Puncak Awan? Jangan-jangan mereka tinggal di sini. Apa haknya dia tinggal di istana seperti ini? Pasti pria itu yang mencuri kunci. Tidak, orang tidak berguna itu mana bisa, pasti Wang King. Bu, apa yang ibu katakan? Sudah kubilang gadis Wang King itu tidak sederhana. Dia pasti menjual dirinya pada seorang super kaya sebagai selir. Atau Xiao Kao, obat manusia itu dijual pada seorang kakek mesum baru bisa tinggal di sini. Benar, pasti begitu. Karena kalau Yeling Tian si pengemis itu masa bisa tinggal di rumah mewah 10 miliar? Kalau memang itu dari menjual diri, maka keluarga Lestari juga berhak. Aku ini neneknya villa besar ini, seharusnya ada kamar untukku. Ayo masuk, ambil alih rumah. Berhenti, area pribadi orang-orang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kurang ajar, aku sepupu dari pemilik rumah ini. Yang di dalam itu adik sepupuku. Aku nenek dari Lin Wang King. Cepat buka pintu, aku mau masuk periksa rumah baru cucuku. Tidak pernah dengar. Perintah pemilik, keluarga Lestari dan anjing dilarang masuk. Kau bilang siapa yang anjing? Percaya tidak aku suruh adik sepupuku pecat kau. Lin Wang King, dasar anak durhaka. Tinggal di istana sendiri, biarkan nenek di luar kena angin. Cepat keluar sambut. Ling Tian, sepertinya suara nenek dan yang lain. Jangan hiraukan mereka. Hanya beberapa lalat. Ayah, lalatnya berisik sekali. Bisa diusir? Tentu ayah akan suruh orang untuk mengusir lalat. Ayo buang jauh-jauh. Tahu aku siapa? Aku nanti adalah putri yang akan tinggal di sini. Kalian para anjing penjaga. Raja Naga memerintahkan untuk mengusir lalat. Apa? Teman-teman, buang orang-orang yang membuat masalah ini ke bawah gunung. Siap. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Aku adalah nenek agung. Aduh, Lin Wang King. Kau lihat orang luar memukul nenekmu, kau akan disambar petir. Disambar petir atau tidak tahu. Tapi kalian jika berani lagi mengganggu Raja Naga, aku akan memotong kalian dan membuangnya. Ling Tian, apa ini terlalu kejam? Bagaimanapun mereka keluarga. Wan King, ingat. Sejak mereka memutuskan listrik dan airmu, dan akan menjualmu sejak saat itu. Mereka bukan lagi keluarga, melainkan musuh. Berbelas kasih pada musuh sama saja kejam pada diri sendiri. Aku ikut katamu. Wan King, ajak Xiao Kao ke dalam nonton kartun. Aku punya beberapa teman lama yang ingin bernostalgia. Inilah Istana Puncak Awan. Begitu kentalnya energi spiritual. Tuan Muda, kompas menunjukkan bahwa gadis kecil dengan tubuh yin ekstrem ada di dalam. Jika kita menangkapnya untuk dijadikan tungku, ilmu Tuan Muda pasti akan mencapai kesempurnaan.
Tubuh yin ekstrem adalah obat surgawi. Kudengar ada juga seorang pejuang duniawi yang tidak tahu maut menjaganya. Hanya semut duniawi. Mana bisa mengerti cara kultivator? Hamba akan membersihkan tempat ini sekarang. Siapa? Serangan, siaga 1. Sekelompok manusia biasa berani menghalangi jalanku. Kayaknya. Terlalu lemah, sungguh terlalu lemah. Ini kekuatan pertahanan duniawi. Bahkan tidak bisa menahan sepersejuta kekuatanku. Ayah, Xiao Cao kedinginan. Sepertinya ada monster di luar. Jangan takut, Xiao Cao. Ayah akan melawan monster. Bayu Kesuma, lindungi ibu dan anak itu. Aku akan membunuh beberapa serangga. Hati-hati, Tuan Naga. Sepertinya mereka bukan pejuang biasa. Kau Yeling Tian itu, kudengar kau membunuh beberapa anjing dari Sekte Darah Iblis. Sekte Darah Iblis? Tak pernah dengar. Tapi karena sudah datang, tinggallah jadi pupuk. Sombong, aku Tuan Muda ini adalah lapisan 9 pemurnian Ki Puncak Kultivator. Mana bisa dibandingkan dengan pendekar biasa sepertimu? Bisa dibandingkan? Mati. Terlalu lambat. Apa? Menangkap alat sihir dengan tangan kosong? Kau tahap pondasi? Hanya besi tua, tidak baik. Orang ini tidak sederhana. Ling Tian, hati-hati. Hehe, itu istrimu kan? Tak bisa menangkap yang kecil, menangkap yang besar juga lumayan. Teknik lari darah. Berani kau. Yeling Tian, jika ingin istrimu hidup, datanglah ke pusat kota, puncak gedung Naga Permata. Aku sudah siapkan arena di sana menunggumu. Biarkan seluruh kota melihatmu mati. Tuan Naga, kakak ipar diculik. Sekte Darah Iblis. Perintahkan kuil para dewa, blokir seluruh kota. Apapun risikonya, jika Wan King kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat seluruh dunia kultivasi ikut mati. Lepaskan aku. Suamiku pasti akan membunuhmu. Bunuh aku? Tadi aku lengah, sekarang aku sudah memasang formasi penguras darah jiwa. Jika dia berani datang, dia akan berubah menjadi genangan darah. Hai semut-semut di kota samudra. Dengar, aku adalah putra mahkota Sekte Darah Iblis. Aku beri kalian 10 menit, suruh Yeling Tian datang dan bersujud untuk mati. Jika tidak, wanita ini akan kulempar dari sini. Ya ampun, itu gedung Naga Permata ada penculikan. Wanita itu sepertinya dia yang sebelumnya wanita utama dalam insiden keluarga Bramantio. Efek spesialnya bagus ya, syuting film ya. Bodoh di atas. Ini nyata. Cahaya merah itu. Pasti sihir. Siapa Yeling Tian? Cepat selamatkan orang. Jaga Xiao Cao. Tuan Naga perlukan helikopter? Tidak perlu. Terlalu lambat. Lihat, apa itu? Bintang jatuh. Tidak, itu ada orang terbang, masih 1 menit lagi. Sepertinya sampah itu tidak berani datang. Kalau begitu kau mati duluan. Ling Tian, jaga Xiao Cao baik-baik. Pergi mati. Apa itu?
terbang melayang. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh tahap janin abadi. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada tahap janin abadi di bumi? Katakan, bagaimana kau ingin mati? Aku tidak percaya kau pasti menggunakan tipu daya. Aku adalah Tuan Muda, Sekte Darah Iblis. Aku memiliki pusaka yang diberikan oleh leluhur Panji pengumpul jiwa. Selandia. Memurnikan arwah. Jalan sesat. Musnah! Pusakaku. Apalagi kemampuanmu. Keluarkan saja. Kau tidak boleh membunuhku. Ayahku adalah ketua Sekte Darah Iblis. Dia mencapai puncak tahap inti emas. Kakek buyutku berada di tahap janin abadi. Jika kau membunuhku, Sekte Darah Iblis akan membantai seluruh kota samudra. Bantai seluruh kota. Biarkan mereka datang. Satu datang, satu ku bunuh. Satu sekte datang, satu sekte ku hancurkan. Jangan lepaskan. Aku salah, seharusnya aku tidak menyentuh istrimu. Aku seorang kultivator. Aku sangat berguna. Aku bisa menjadi anjingmu. Jadi anjingku. Kau tidak layak. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan sentuh keluargaku. Ling Tian, kupikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Sudah tidak apa-apa. Kita pulang. Siapa yang berani membunuh cucuku? Siapapun kau harus menanggung amarahku. Cucuku. Siapa sebenarnya? Lapor tetua, itu dari kota samudra yang bernama Yeling Tian, seorang kultivator biasa. Dia di depan seluruh kota meremukkan tengkorak Tuan Muda dan melemparkan Tuan Muda dari gedung tinggi. Baik sekali. Hanya seorang fana berani membunuh Tuan Muda Sekte Surgawi kami. Kumpulkan 3.000 murid sekte, ikut aku keluar gunung. Tetua, kita mau kemana? Kota Samudra, beritahu Raja Kerajaan Surya, jika Yeling Tian itu tidak melukai dirinya sendiri sebagai permintaan maaf, Sekte Darah Iblis akan membantai kota Samudra dan membuat jutaan rakyat menemani cucuku mati. Mau memberontak? Tapi tetua Sekte Darah Iblis adalah puncak Jindan, separuh langkah menuju Yuanying. Tentara biasa tidak akan bisa menghentikannya. Sekali perang dimulai, kota Samudra pasti akan hancur. Menurutku, semua ini salah Yeling Tian. Jika dia tidak gegabah membunuh Sueli, mana mungkin mendatangkan bencana sebesar ini? Maksud utusan Zhou adalah? Yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Demi keselamatan jutaan rakyat kota Samudra, hanya bisa mengorbankan Yeling Tian seorang. Aku akan menyuruhnya pergi ke Sekte Darah Iblis dan meminta maaf. Bunuh diri sebagai permintaan maaf. Tuan Naga, utusan Dewan Militer Kekaisaran Zhou Tong datang, membawa perintah raja, meminta bertemu Anda. Suruh dia pergi, tapi dia membawa wartawan dan tim siaran langsung. Katanya mewakili opini publik Kerajaan Surya. Para penonton. Pasukan besar Sekte Darah Iblis mendekat. Mengancam akan membantai seluruh kota. Dalang dari semua ini adalah Yeling Tian. Hari ini, utusan ini mewakili Kekaisaran Daxia datang meminta Yeling Tian mempertimbangkan situasi keseluruhan maju dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yeling Tian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Karena dorongan sesaatmu. Membunuh Sueli. Sekarang Mahaguru Kedaton akan menyeret seluruh warga kota untuk mati bersamanya. Sueli menculik istri dan putriku, mengancam akan melemparkan istriku dari lantai. Aku membunuhnya. Apa salahnya? Itu urusan pribadimu. Kamu karena dendam pribadi mengabaikan kepentingan negara. Sekarang satu-satunya cara adalah kamu segera pergi berlutut di depan barisan Sekte Darah Iblis dan bunuh diri meredakan kemarahan Mahaguru. Kamu ingin aku mati? Mengorbankan dirimu seorang membahagiakan ribuan keluarga. Ini adalah kehormatanmu. Jika kamu masih punya hati nurani, seharusnya kamu tidak membiarkan rakyat tak bersalah membayar untukmu.
Ya, Tuan Ye, seseorang tidak boleh terlalu egois. Apakah nyawa istrimu berharga sedangkan nyawa seluruh warga kota tidak? Cepat minta maaf, jangan menyeret kami nyawa rakyat jelata. Bagus kepentingan umum. Bagus pengorbanan. Saat Xueli menangkap istriku, di mana kepentingan umum kalian? Saat sekte darah iblis menggunakan manusia hidup untuk berlatih, di mana hati nurani kalian? Sekarang kalian bully yang lemah dan takut pada yang kuat. Menyuruhku mati. Ini adalah dekrit penguasa. Yelingtian, terima titah. Memerintahkanmu untuk segera bunuh diri. Jika tidak, akan dihukum sebagai pengkhianat. Dekrit penguasa. Orang tua bodoh itu ikut campur. Kamu, berani-beraninya kamu merobek dekrit suci? Apa kamu gila? Kembali dan beritahu orang tua bodoh itu kekaisaran ini. Ku tidak akan menjaganya lagi. Rakyat ini. Ku tidak akan melindunginya lagi. Ingin aku mati? Biarkan sekte darah iblis mengambilnya sendiri. Sedangkan kalian... pergi. Berani melangkah ke istana awan puncak sekali lagi, dibunuh tanpa ampun. Pemberontakan. Ini adalah pengkhianat, ekspos dia di seluruh internet buat namanya tercemar selamanya. Doxing dia terlalu keterlaluan. Di mana dia tinggal? Ada yang tahu di mana anaknya sekolah? Cari keluarganya, ku dengar putrinya di SD pertama, saudara-saudara. Cari dia. Lingtian, mereka semua memakimu. Mereka bilang kau pendosa. Jangan lihat, sekelompok orang yang terlalu dilindungi hanya orang bodoh yang tidak tahu diri. Tapi jika kita tidak mati, apakah mereka benar-benar akan membantai kota? Akulah yang menyebabkan semua orang celaka jika aku tidak tertangkap. Wan King, lihat aku yang salah bukan dirimu. Dunia yang suka menindas yang lemah ini, selama aku ada langit tidak akan runtuh. Jika aku mati, semua akan berlalu. Asal aku pergi. Ciao, ciao. Ibu minta maaf padamu. Lingtian. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Wang King, apa yang kamu lakukan? Lingtian, biarkan aku mati. Aku tidak ingin merepotkanmu. Seluruh dunia memaksa kita. Aku tidak tahan lagi. Bodoh jika kamu mati. Kamu ingin aku membuat dunia ini semuanya kubunuh untuk menjadi penguburanmu? Karena dunia ini tidak menerima kita, maka aku akan membantai jalan ini. Besok, aku akan membuat semua orang diam. Waktunya telah tiba, di mana Yelingtian, jika tidak keluar untuk menerima kematian, aku akan mulai membantai kota gelombang pertama 10.000 orang sebagai hiburan. Serahkan Yelingtian. Yelingtian dasar pengecut. Semua serbu, ikat dia bawa ke patriark. Ini demi keadilan. Demi keadilan. Dia keluar, dia pembawa sial. Pukul dia, bunuh dia, bunuh dia. Tujuh tahun lalu, aku bertempur di perbatasan utara melawan bangsa iblis.
Tertusuk 13 pedang tak mundur setapak pun demi melindungi kalian. Hari ini, kalian menyuruhku mati. Sudah, jangan banyak bicara. Dulu ya dulu, sekarang karena dirimu patriark mau membunuh kita. Kaulah orang berdosa. Baik, baik, seorang pendosa. Karena kalian tak butuh perlindunganku, maka pertarungan hari ini hanya untuk diriku sendiri. Hanya untuk istri dan putriku. Anjing tua turun dan matilah. Tahap fondasi. Tidak. Bahkan bukan tahap fondasi. Hanya manusia biasa dengan kesempurnaan tubuh. Kamu pikir bisa membunuh cucuku? Membunuh cucumu seperti membunuh ayam, membunuhmu juga sama. Sombong hai, anak buah cincang dia sampai halus. Ingat, keluarkan jiwanya, aku akan menyalakan lentera. Kalian semut-semut berani mengaku dewa? Pecah! Apa? Tubuh fisik hancurkan sihir. Kamu seorang kultivator tubuh. Kultivator tubuh. Aku adalah Dewa Api. Apa aku salah lihat? Dia terbang di langit, dia merobek dewa. Mustahil, mustahil. Manusia biasa mana mungkin melawan sekte dewa? Anak haram, jangan sombong. Biarkan kau lihat kekuatan sejati dari tahap inti emas. Iblis darah turun ke dunia. Berlutut. Tekanan inti emas agak menarik. Jika begitu, sudah 7 tahun. Saatnya menggerakkan tulang. Segel, lepaskan. Hanya iblis palsu berani berbuat seenaknya di hadapan naga sejati? Kau adalah yang legendaris. Tinju Raja Naga-Naga yang bangkit memiliki jiwa. Tadi bukankah mau membantai kota? Bukankah mau menyalakan lentera? Ampun Long Huang, saya tidak tahu siapa Anda yang sebenarnya. Saya seorang kultivator, saya masih berguna. Berguna? Kalau begitu, tunjukkan sisa tenagamu yang terakhir. Inilah dewa yang kalian takuti. Sekarang, dia terbaring di sini seperti anjing. Orang yang tadi menyuruhku bunuh diri. Siapa? Lalu siapa yang tadi menghina istri dan anak perempuanku? Anjing tua, katakan pada mereka, masih mau membantai kota? Tidak berani lagi. Aku anjing, aku binatang. Tuan Ye adalah dewa sejati. Tolong, kalian semua, lepaskan aku. Orang tua ini menangis karena dipukul. Yeling Tian, tidak. Dewa Ye itu menyelamatkan kita. Apakah kita tadi keterlaluan? Dewa Ye, maaf, kami lupa diri karena keserakahan. Terima kasih telah menyelamatkan kota samudra.
Kami bukan manusia. Tuan Long Huang, saya sebagai bawahan juga demi... Pergi! Aku tidak membunuhmu karena takut mengotori tanah Bukit Berlian. Bangun semuanya. Aku menyelamatkan kalian. Bukan untuk mendengar kalian mengucapkan terima kasih, apalagi untuk menerima sujud kalian. Aku hanya demi lampu-lampu di ribuan rumah ini. Yang ada satu milik istri dan anakku agar bisa menyala terus tanpa padam. Mulai hari ini, siapapun yang berani menganiaya istri dan anakku, Maha Guru Kedaton ini, akan menjadi contoh. Patuh pada titah Raja Naga. Ling Tian, kamu tidak terluka kan? Ayah adalah pahlawan besar. Ayah mengusir monster itu. Sudah tidak apa-apa. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menganiaya kita. Ling Tian, kamu benar-benar Raja Naga yang memimpin ribuan pasukan. Di luar, aku adalah Raja Naga tapi di rumah, aku hanya suamimu. Ayah dari Xiao Cao. Itu saja. Wan King, nenek salah. Ling Tian, menantu. Bukakan pintu. Sepupu, kita kan satu keluarga. Lihat, aku sudah bawa silsilah keluarga. Akan menulis nama kalian di halaman pertama. Wan King, ini ayahmu. Kamu sekarang sukses jadi istri Raja Naga. Jangan tinggalkan ayah kandung. Ling Tian, mereka... Kamu mau bertemu? Tidak mau. Saat aku paling putus asa, mereka hanya ingin menjualku. Aduh, aku tahu Wan King anak yang berbakti. Cepat masuk. Mulai sekarang kita jadi kerabat Raja Naga. Di kota Samudra, siapa yang berani tidak menjilat kita? Berhenti. Perintah Raja Naga. Dia tidak kenal kalian. Apa? Aku neneknya. Aku nenek Lin Wan King. Istri Raja Naga bilang saat dia dijual, dia sudah tidak punya nenek. Tidak mungkin. Lin Wan King berani setega ini? Aku ingin menemuinya. Aku ingin bertemu Raja Naga. Peringatan terakhir. Pergi atau mati. Ah, tidak adil. Cucu perempuan sudah sukses, terus tidak mengakui orang tua. Ayo, lihat semua. Tidak tahu diri, panggil orang, cabut aset keluarga Lestari, semua aset ilegal, bekukan semua rekening, usir ketiga orang ini dari kota Samudra, jangan pernah kembali lagi. Apa properti disita, terus kita makan apa? Raja Naga bilang, karena kalian suka menyuruh orang lain mengemis, mulai hari ini kalian yang mengemis. Lempar keluar. Aku menyesal. Jika aku tidak mengusir Wan King, kekayaan dan kemuliaan ini semua milikku. Dingin. Ayah, dingin sekali. Xiao Cao. Raja Naga? Tidak baik. Ini serangan balik dari tubuh roh yin ekstrem. Sebelumnya mencabut jarum dengan paksa meskipun menyelamatkan nyawa, tapi merusak fondasi. Sekarang energi spiritualnya mengamuk. Putri kecil tidak kuat lagi. Lalu bagaimana? Bagaimana cara menyelamatkannya?
Obat biasa tidak berguna lagi, harus menggunakan benda yang ekstrem untuk menetralkannya. Legenda mengatakan, di kedalaman alam iblis eksternal, tumbuh sejenis rumput jantung naga. Ia tumbuh dengan menyerap darah naga sejati. Hanya itu yang bisa menyelamatkan putri kecil. Alam iblis eksternal? Rumput jantung naga. Tapi itu adalah markas besar bangsa iblis. Dan ada banyak pejuang musuh yang mencari ramuan ini. Pergi ke sana sangat berbahaya. Selama ada di dunia ini, aku bisa mengambilnya demi putriku. Seberbahaya apapun aku harus pergi. Kamu mau? Kan? Harus pergi ya. Dokter bilang tempat itu berbahaya. Wan King. Xiao kau tidak bisa menunggu. 3 hari, maksimal 3 hari. Aku pasti kembali dengan obatnya. Janji padaku kamu pulang hidup. Kalau kamu tidak kembali, aku dan Xiaoko juga ikut mati. Tenang. Malaikat maut tidak berani menjemputku. Laporan, satelit memonitor bahwa Kaisar Naga terhebat Ye Lingtian telah meninggalkan wilayah Kerajaan Surya. Arahnya menuju alam iblis eksternal. Ancaman utama ini akhirnya meninggalkan sarangnya. Ini kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Perintahkan ke bawah, kumpulkan para dewa, rencana matahari palsu, panggil 12 dewa perang, hadang Ye Lingtian di pintu masuk alam iblis. Jangan biarkan dia mendapatkan rumput jantung naga dan hidup. Ye Lingtian, lama tidak bertemu. Tidak kusangka demi seorang anak perempuan yang hampir mati, kau berani meninggalkan Daxia sendirian. Yesan, pertarungan 7 tahun lalu kau memotong lenganku. Hari ini aku akan menggunakan kepalamu untuk mempersembahkan pedangku. Minggir. Aku buru-buru. Minggir, hahaha Raja Naga. Apa kau masih belum bangun? Kami 12 ahli lingkup dewa ada di sini. Ditambah jaring yang sudah dipasang sebelumnya. Kau pikir kau masih bisa lewat hidup-hidup? Ye Lingtian. Serahkan peta pertahanan perbatasan Daxia. Mungkin kami bisa. Memberimu mayat utuh. Sialan kelompok pengecut ini benar-benar melakukan penyergapan. Bagaimana Tuan Naga bisa melawan 12 sendirian? Sepertinya kalian tidak bisa mengerti bahasa manusia jenderal. Apakah perlu mengerahkan rudal? Tidak, itu zona netral. Begitu menembak, itu perang dunia. Dan sudah terlambat. Pertempuran sudah dimulai. Karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya. Serang, jangan beri dia waktu untuk bernapas. Tebasan pedang. Menerima pukulan langsung serangan gabungan kami ber-12. Bahkan Dewa Sejati pun akan jatuh. Daxia selesai sekarang.
Hanya ini? Apa? Tanpa cedera sedikit pun, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kekuatanmu tidak berkurang? Berkurang? Siapa yang memberitahu kalian bahwa kekuatanku sebelumnya adalah puncaknya? Disney. Aku bisa bertindak tanpa batasan. Pedang ini bernama Zanshen. Sudah 7 tahun tidak meminum darah. Hari ini, aku akan mengambil darah 12 sampah seperti kalian untuk obat putriku. Awas mundur cepat. Dia menyembunyikan kekuatannya, dia berada di lingkup suci. Mundur. Terlambat. Iblis, kamu iblis. Bagaimana bisa Kekaisaran Xia memiliki monster sepertimu? Siapapun yang menyerang Kekaisaran Xia meskipun jauh, pasti kubunuh. Siapapun yang menghalangiku menyelamatkan putriku, Dewa dan Buddha pun kubunuh. Xiao Cao, tunggu ayah. Ayah akan menjemputmu. Semua musnah. Itu 12 orang kuat lingkup dewa loh. Itu aset kita. Pak, terdeteksi gelombang energi Yelintian. Sudah memasuki kabut dunia iblis. Apakah kita akan meluncurkan nuklir untuk mencegah? Mencegat apaan? Bahkan Zeus langsung tewas. Apa gunanya nuklir? Cepat, perintahkan. Semua armada mundur 1000 mil laut. Segera kirim surat kenegaraan ke Daxia. Katakan saja, ini adalah kesalahpahaman. Itu dilakukan oleh pekerja kontrak. Ketemu. Pergi. Putriku selamat. Pasukan bangsa iblis. Segelnya pecah. Oh, ternyata ada seorang manusia kuat di sini. Tidak ada waktu bermain dengan kalian. Mau kabur, anak buah? Jangan pedulikan dia. Target kita adalah dunia manusia. Perintah Maharaja Angkara hari ini hancurkan Kekaisaran Daxia banjir darah di dunia manusia. Hancurkan Kekaisaran Daxia. Minta bantuan pasukan utama iblis menyerbu, ini bencana level S.
Jenderal, tidak ada bantuan lagi pertahanan timur dan selatan. Juga diserang sekte darah iblis sebelumnya hanyalah kaki tangan. Kali ini bangsa iblis melakukan invasi total. Tuan Naga. Di mana Tuan? Daxia. Tidak bisa bertahan lagi. Paduka perbatasan utara jatuh pasukan bangsa iblis hanya 300 km lagi dari ibu kota Karya. Paduka 12 negara mengirim telegram menyatakan bahwa karena takut pada bangsa iblis, mereka memutuskan menutup perbatasan menolak membantu Kekaisaran Karma. Inilah karmanya. Aku mengusir satu-satunya dewa pelindung. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan Kekaisaran? Paduka Yelingtian hanya dengan meminta kembali Raja Naga Yelingtian. Mohon. Aku masih punya muka apa untuk memintanya? Sebelumnya aku bahkan ingin menghukumnya. Paduka demi rakyat di dunia, bahkan jika harus berlutut harus memohon Raja Naga kembali. Raja Naga, bawahanku tidak mampu, perbatasan utara sudah jatuh. Bawahan memutuskan memimpin sisa pasukan bertempur sampai mati, bersumpah hidup mati bersama gerbang negara, di kehidupan selanjutnya menjadi prajuritmu lagi. Lingtian, di luar banyak monster. Semua bilang kiamat. Kamu dapat obatnya? Jika tidak bisa kembali, jangan kembali. Cari tempat aman dan bersembunyi. Ayah, apa kamu pergi melawan monster kecil? Shoko tidak takut. Ayah adalah pahlawan besar, pasti akan kembali melindungi semua. Manusia, kau lari cepat juga. Istri dan putrimu akan menjadi makanan bagi bangsa iblis kita. Makanan? Sebenarnya, aku sudah tidak memiliki ikatan lagi dengan kekaisaran ini. Tapi kalian seharusnya tidak membuat putriku ketakutan. Karena putriku bilang aku pahlawan besar, maka aku akan menjadi pahlawan sekali untuknya. Aku berhenti jadi bos. Bos besar memanggil. Perintah Naga Kaisar telah aktif. Saudara-saudara kumpul kembali ke kekaisaran. Anggota kuil para dewa dengarkan perintah. Sasaran kekaisaran Xia. Semua berkumpul. Ikuti aku. Pulang. Wira Kesatria kembali sembah kepada Raja Naga Mulia. Wijaya kembali, dana perang sudah cukup. Sembah kepada Raja Naga Asih Lestari, kembali sembah kepada Raja Naga. Sudah berakhir, kalian makhluk rendah. Raja Naga. Bayu Kesuma sudah berusaha maksimal. Siapa? Barang siapa menyentuh kekaisaran Xia bunuh. Barang siapa menyentuh saudaraku bunuh. Barang siapa menyentuh istri dan putriku,
Musnahkan. Sambut Raja Naga. Bunuh! Hahaha, sudah lama tidak membunuh seenak ini anak-anak iblis. Serahkan nyawamu. Tembak saja. Satu rudal untuk satu kepala iblis. Gue punya banyak uang. Kau sebenarnya di level apa? Manusia mana mungkin sekuat ini? Level untuk membunuhmu, teknik cabut pedang pembela langit. Bayu Kesuma. Siap, Tuan. Serahkan pembersihan di sini pada Wira Kesatria dan yang lain kau bawa orang ikut aku ke Jianghai pasukan utama bangsa iblis. Sudah menuju ke sana, Wan King dan Xiao Chao masih di sana. Baik. Tuan Barahama. Disinilah tempatnya gadis kecil dengan tubuh roh yin ekstrem itu bersembunyi di dalam sini. Dan juga Lin Wangking itu juga wanita cantik jelita cocok untuk dipersembahkan kepada Tuan. Benar, Tuan, kami adalah kerabat gadis itu. Asal Tuan menghancurkan tempurung kura-kura ini, kami bisa mendapatkannya sebanyak yang kami mau. Hanya mohon Tuan memberi kami sedikit rezeki. Haha, nggak bagus. Setelah aku selesai menikmati, aku akan memberi kalian beberapa tulang untuk dimakan tembak. Kawan-kawan Tuan Naga mempercayakan istri dan anak-anaknya pada kita. Bahkan jika harus mati, kita tidak boleh biarkan binatang-binatang ini masuk. Bertempur sampai mati. Kakak sepupu. Nenek. Kalian ternyata memandu bangsa iblis masuk. Apa kalian masih berperi kemanusiaan? Bobol, Tuan, kita berjasa. Serbu masuk. Bunuh semua laki-laki, tangkap perempuan hidup-hidup. Aku sudah memberi kalian jalan hidup, tapi kalian memilih jadi anjing-anjingnya bangsa iblis. Yeling Tian. Bukankah kau di perbatasan utara? Cucu menantu salah paham kami. Kami mata-mata kami ingin membantu melindungi Wan King. Mata-mata? Kalau begitu pergilah ke neraka dan jelaskan pada Raja Neraka. Cuma 2 anjing mati. Kamu manusia kuat itu? Bayu Kesuma, tahan dia semenit. Ya, yang berani menyentuh keluarga Tuan Naga tidak akan diampuni. Ling Tian, kamu sudah kembali. Obat sudah dapat. Anakku, buka mulut. Ayah kasih kamu makan obat. Ling Tian, iblis besar di luar itu? Meskipun langit runtuh, ada yang lebih tinggi yang akan menanggungnya. Di mataku, membangunkan anakku lebih penting daripada menyelamatkan dunia.
Pokoknya, aku Raja ingin masuk menangkap manusia obat itu. Sayang, paman datang. Kamu tadi panggil anakku? Apa? Kalau tanganmu sudah sepanjang itu. Ya udah, nggak usah. Tanganku. Kamu? Siapa kamu? Orang yang membunuhmu. Bodoh malah nggak bisa kalahin manusia. Kamu adalah Kaisar Naga dari Syaraya? Lumayan jago, tapi cuma segitu aja. Aku sendiri datang alam manusia akan musnah. Tuan Naga, hati-hati, ini adalah aura tahap transendensi Maharaja Angkara ternyata datang sendiri. Tahap transendensi? Bertelut, tunduk, atau mati. Hancur. Ling Tian. Oh, Kau bisa menahan satu jariku dan tidak mati. bagus. Tapi serangan selanjutnya, bagaimana kau akan menghadapinya? Wan King, cepat kembali. Tubuh emas. Buka. Jangan. Kali ini aku yang akan melindungimu. Wan King, jangan. Perasaan yang bodoh. Ayo kita jadi sepasang kekasih yang mati bersama. Wan King. Wan King. Wan King. Sungguh mengharukan. Sayangnya, kalian tetap akan mati. Kau seharusnya tidak sekali-kali menyakiti dia. Meskipun kau adalah Maharaja Angkara, aku akan membuatmu binasa jiwa dan raga. Orang gila, kau benar-benar membakar sumber kehidupanmu. Bahkan jika kau menang, meridianmu akan putus menjadi orang tak berguna demi seorang wanita. Apakah itu sepadan? Menaklukkan dunia. Kehilangan dia. Apa gunanya? Transformasi naga sejati mulai. Sial. Kekuatan ini ternyata melampaui tahap transendensi. Karena kau mau mati-matian, aku akan menemanimu pembongkaran iblis. Tinju ini adalah karena kau menakuti putriku. Tinju ini adalah karena kau melukai istriku. Tinju ini adalah karena kau menghancurkan rumahku. Tuan Naga. Dia menghabiskan nyawanya. Dia menghabiskan nyawanya. Ayo Kaisar Naga, bunuh iblis itu. Ye Ling Tian. Kamu gila bertarung terus, kamu juga tidak akan selamat. Aku sudah bilang, hari ini pasti akan membunuhmu. Mau apa? Mati bersama. Lepaskan, cepat lepaskan. Aku bawa kau ke tempat bagus.
Itu Kaisar Naga. Tidak. Aku adalah Maharaja Angkara. Aku abadi. Di tanah Daxia, naga harus merunduk, harimau harus berbaring. Iblis harus mati. Yeling Tian kau, bunuh aku dunia iblis akan mengirim yang lebih kuat. Kau bisa melindungi untuk sementara, tidak bisa melindungi selamanya. Kalau begitu aku akan membunuh sampai kalian ketakutan. Sampai kalian tidak berani lagi. Siapapun yang menyerang Tiongkok meskipun jauh, pasti akan dibalas mati kau. Raja Naga, Raja Naga. Tuan Naga. Maharaja Angkara sudah mati bunuh semua sampah ini. Meridian putus. Tidak ada tanda kehidupan. Dia, Tuan Naga, membakar semua sumber kehidupan, tidak bisa diselamatkan. Omong kosong. Kau Asih Lestari. Pasti kau punya cara jika Tuan Naga tidak bisa diselamatkan. Aku bunuh kau. Ling Tian. Bangun. Kau berjanji tidak akan mati. Kau pembohong. Ayah lelah Xiao Cao, bantu ayah isi ulang tenaga. Dulu ayah selalu lindungi Xiao Cao. Sekarang giliran Xiao Cao lindungi ayah. Ini resonansi darah. Tubuh Roh Yin murni dengan darah naga yang murni perpaduan sempurna. Ya Tuhan, ini mukjizat. Ling Tian? Sudah kubilang. Raja Neraka tidak berani mengambil nyawaku. Sepertinya aku masih harus menemani kalian puluhan tahun lagi. Selamat Tuan Naga. Terlahir kembali, selamat Tuan Naga atas kehidupan barumu. Lebih pelan. Jangan ganggu tidur putriku. Yeling Tian menyelamatkan keadaan dari krisis menopang bangunan yang akan runtuh. Dianugerahi gelar Pangeran Penjaga Negara turun-temurun tanpa perubahan, tidak perlu berlutut di hadapan raja. Dia masih tidak mau memaafkanku? Yang Mulia Tuan Naga berkata, Tahta ini terlalu keras, tidak senyaman sofa di rumah. dia. Pensiun. Ayah, hari ini guruku memujiku. Benarkah putriku hebat? Mau makan apa malam ini? Ayah akan membuatkannya. Ini dia pembunuh itu. Terlihat seperti juru masak biasa. Kau bisa coba kabur tanpa bayar, lihat apakah dia juru masak biasa. Tidak berani, tidak berani. Nasi goreng telur ini harum sekali.